Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 21040008. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep bencana. Di mana konsep bencana menurut para ahli, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan, kerugian, atau keterbatasan serius pada fungsi-fungsi masyarakat, atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan kehidupan atau perubahan signifikan dalam kondisi lingkungan. Konsep bencana menurut para ahli, yang pertama menurut Charles E. Fritz, bencana adalah suatu peristiwa atau situasi yang mengakibatkan kerusakan. Ada beberapa konsep bencana menurut para ahli. Yang pertama menurut Charles E. Fritz, yaitu bencana adalah suatu peristiwa atau situasi yang mengakibatkan kerusakan fisik, kerugian jiwa, dan kerugian ekonomi yang melampaui kapasitas komunitas untuk menanggulangi sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari luar atau membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang menurut para ahli yang kedua, menurut Walter H. Lewis, yaitu bencana menurut dia adalah suatu kejadian yang secara tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan kerugian besar pada jiwa, harta benda, dan lingkungan. Selanjutnya, bencana menurut Eunice Dart atau United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Menurut dia bencana adalah hasil dari interaksi antara bahaya alamiah dengan kerentanan dan kapasitas masyarakat untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, tadi kan konsep bencana menurut para ahli. Sekarang kita lanjut kepada konsep bencana menurut undang-undang. Konsep bencana menurut undang-undang di Indonesia, atau contohnya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Di sini juga ada tanggung jawab pemerintah tentang bencana, yaitu meliputi pengurangan risiko bencana. Kita lanjut kepada unsur-unsur pemicu bencana. Di sini terdapat beberapa unsur-unsur pemicu bencana seperti faktor alamiah, faktor teknologi, atau faktor sosial. Nah, faktor alamiah ini seperti contohnya gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, dan kekeringan. Sedangkan faktor teknologi ini kecelakaan industri, bocornya bahan kimia berbahaya, dan kegagalan infrastruktur teknologi. Dan ada juga pemicu bencana dari faktor sosial seperti konflik bersenjata, kepadatan penduduk yang tinggi, kemiskinan, atau kurangnya infrastruktur mitigasi. Itulah unsur-unsur pemicu terjadinya bencana, dimulai dari faktor alamiah, faktor teknologi, atau faktor sosial. Next, pada slide terakhir ini ada sejarah bencana di masa lalu. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa bencana ini telah terjadi pada bagian dari sejarah umat manusia sejak zaman manusia purba, dengan dampak yang signifikan terdapat perkembangan masyarakat dan lingkungan. Nah, contoh peristiwa atau bencana yang di masa lalu ini seperti Pompei, itu tahun 79 Masehi, seperti letusan gunung Vesuvius yang mengubur kota Romawi kuno, Pompei di Italia dalam abu vulkanik. Oke, bencana selanjutnya yaitu gempa Lisabon, itu pada tahun 1755 Masehi. Itu bencananya gempa bumi besar yang diikuti oleh tsunami dan kebakaran di kota Lisabon, Portugal, yang menyebabkan kerusakan besar dan ribuan korban jiwa.
Bencana selanjutnya yaitu bencana bubonic plague. Itu terjadi di abad pertengahan. Contoh bencananya itu seperti wabah penyakit pes yang menyebar di Eropa, yaitu mengakibatkan kematian sosial dan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi. Nah, itulah ada 3 sejarah bencana di masa lalu. Oke, itulah penjelasan materi tentang konsep bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.